Menurut statistik Steam Hardware Survey, GPU kelas 60 series ini tuh selalu menjadi incaran para gamers. Terbukti dari zamannya GTX 1060, kemudian berlanjut ke RTX 3060, dan sekarang ada di RTX 4060. GPU-GPU ini tuh selalu menduduki sebagai GPU yang paling banyak digunakan oleh para gamers. Dengan begitu, statistik ini pun menunjukkan kalau mayoritas gamers ini tuh suka melakukan upgrade di GPU kelas 60 series dari generasi ke generasi. Atau setidaknya untuk mayoritas user yang baru saja pengen merakit PC, itu melihat sebuah GPU dengan SRP $299 atau dengan budget 5 jutaan adalah harga yang sangat rela mereka bayarkan. Dan sekarang kita tuh sampai di eranya RTX 50 series, dan ya, RTX 5060 pun sudah hadir. Tapi di sini gue sebagai user RTX 3060 merasa agak bimbang nih, apakah opsi RTX 5060 ini merupakan upgrade yang bijak? Karena RTX 3060 kan punya VRAM 12GB, sedangkan RTX 5060 ini VRAM-nya cuma 8GB. Yang katanya untuk main game modern zaman sekarang kan mulai agak terlalu tipis ya, karena game-game modern tuh mulai demanding untuk perlu VRAM yang agak tinggi, apalagi kalau suka main di resolusi sekitar 1440p. So ya, 3060 kayaknya masih punya umur yang panjang dengan VRAM 12GB-nya. Tapi melihat 3060 ini kan udah agak berumur ya, mengingat ini udah beberapa generasi yang lalu, sedangkan 5060 ini jauh lebih modern, yang ya kita tahu lah dia punya teknologi lebih baru dibandingkan 3060. Jadi di sini ada opsi dilema nih antara 3060 dan 5060. So di sini gue akan coba bahas RTX 5060, apakah walau dengan VRAM 8GB dia bisa menggantikan RTX 3060 dengan VRAM-nya yang ya 12GB pada saat rilis. Oke, sekarang kita lihat dulu RTX 5060 ini menawarkan spesifikasi seperti apa. Di sini gue pakai sampel dari Asus Prime RTX 5060 OC Edition. Ya, ini adalah GPU tipe triple fan, tapi menariknya dia punya desain yang lebih compact dibandingkan GPU Asus Prime lain, seperti misalnya RTX 5060 Ti yang sempat gue review. Karena secara dimensi si RTX 5060 ini ukurannya lebih kecil. Sebab memang kalau dilihat nih, fan-fan yang dipakai itu lebih kecil dari GPU triple fan pada umumnya. Namun fan ini tetap menggunakan teknologi fan milik Asus seperti axial tech dan dual ball fan bearing. Lalu walau ada sedikit perbedaan ukuran, backplate RTX 5060 ini masih seperti Asus Prime pada umumnya yang memiliki ventilasi airflow. Kemudian Asus Prime RTX 5060 ini juga cuma memakan 2,5 slot aja dan juga sudah SSF ready. Nah, secara desain GPU ini tidak menawarkan RGB sama sekali. Kemudian ada detail-detail tulisan berupa Prime yang terdapat di frame depan dan juga backplate-nya. Lalu ada juga nih perbedaan minor jika dibandingkan dengan Asus Prime RTX 5060 Ti. Selain ukurannya yang lebih kecil, si RTX 5060 ini tuh nggak ada garis-garis warna putih, yang mana di sini tuh digantikan dengan aksen garis serupa tapi tidak berwarna saja. Nah, secara material untuk frame depannya ini tuh berbahan plastik dan backplate-nya berbahan metal. Nah, bagi yang suka tweak performa GPU, di sini tuh Asus menawarkan software GPU Tweak 3 yang bisa berfungsi untuk hardware monitoring dan juga tweak performa melalui overclocking atau undervolting. Yang sebelumnya sih sempat gua coba nih penggunaan software ini di RTX 5070. Selanjutnya kita bandingkan nih spesifikasi RTX 5060 ini dibanding generasi sebelumnya. Nah, secara CUDA cores, tensor cores, dan juga RT-core di sini tuh ada peningkatan yang signifikan dibandingkan 60 series lainnya. Secara base clock pun juga ada peningkatan yang cukup signifikan, dan buat boost clocknya ini kan berbeda-beda ya tiap vendor GPU. Yang mana di Asus Prime OC Edition ini tuh dia bisa boost sampai 2700-an MHz. Kemudian soal VRAM-nya di RTX 5060 ini tuh hanya menawarkan opsi 8GB saja. Tidak seperti RTX 3060 yang ada versi 8GB dan juga 12GB. Tapi karena di sini menggunakan tipe memori GDDR7 yang lebih modern, maka bandwidth RTX 5060 ini tuh jauh lebih besar dibandingkan kedua GPU sebelumnya. Dan untuk PCIe Line yang digunakan di sini tuh hanya kali 8 saja, tapi sudah support versi PCIe 5. Nah, untuk TGP, GPU ini tuh sekitar 145 watt yang memang meningkat signifikan dibanding RTX 4060, sebab memang sih secara fabrikasi tidak berubah tapi speknya ada peningkatan, namun tentu masih tetap lebih rendah dibandingkan RTX 3060 yang udah rilis beberapa tahun lalu. Dan karena TGP-nya ini tidak terlalu besar, maka di sini colokan powernya masih menggunakan 1x8 pin saja. Oke, untuk pengujian gue akan tes productivity seperti video editing, 3D render, dan juga AI.
Serta untuk gamingnya akan gue tes di resolusi 1440p. Untuk spesifikasi tes sistem yang gue gunakan di sini tuh gue akan menggunakan motherboard Asus Prime B860MA Wi-Fi CSM yang di sini tuh udah support slot GPU dengan PCIe 5x16 supaya nantinya si RTX 5060 ini bisa berjalan dengan optimal. Dan karena ditemani motherboard soket LGA 1851, maka gue akan pakai CPU Intel Core Ultra 5235 dengan RAM 32GB DDR5 6800. Selengkapnya untuk spesifikasi tes sistem yang gue gunakan bisa dilihat sebagai berikut. Nah, pada pengujian pertama yaitu adalah 3D render menggunakan Blender, RTX 5060 ini tuh memberikan peningkatan sekitar 36% nih jika menggunakan CUDA dan mencapai 44% kalau memakai Optix. Lalu pada tes selanjutnya yaitu adalah video editing menggunakan DaVinci Resolve 20 yang di sini gue benchmark pakai software Puget Bench karena di sini tuh free dan aset-asetnya disediakan dari software tersebut. Nah, hasilnya di sini tuh menggunakan satuan skor dan RTX 5060 memberikan peningkatan sekitar 18% dibandingkan RTX 3060 12GB pada saat tes video editing. Lalu tak lupa RTX 5060 ini tuh membawa encoder AV1 yang sekarang udah bisa digunakan oleh banyak software yang berkaitan dengan video. Seperti misalnya OBS yang mana ini akan sangat membantu kebutuhan live streaming kalian. Tentu ini adalah upgrade yang cukup krusial jika kalian memang membutuhkannya sebab RTX 3060 itu belum dilengkapi dengan encoder AV1. Lanjut ke tes AI menggunakan LM Studio dan ya walau RTX 3060 menawarkan VRAM lebih besar, tapi secara AI accelerator si RTX 5060 ini jauh lebih modern sehingga ya hasilnya secara token per second bisa dapat lebih tinggi. Nah, sekarang kita lanjut ke video games nih yang di sini gua tes di resolusi 1440p. Mulai dari game-game baru keluaran 2025 seperti Stellar Blade, di sini tuh bisa dapat FPS di atas 60 dengan settingan mentok kanan. Bahkan bisa tembus ratusan FPS nih jika DLSS-nya diaktifkan. Ya game ini sih sebenarnya masih terhitung ringan ya karena memang nggak ada fitur ray tracing yang diterapkan di sini. Selanjutnya Assassin's Creed Shadow yang gamenya sendiri punya fitur ray tracing nih. Nah di sini tuh gamenya mulai agak berat untuk nyentuh 60 FPS tanpa bantuan DLSS. Dan ya RTX 3060 nampaknya sudah mulai tidak bisa menyentuh 60 FPS bahkan dengan bantuan DLSS sekalipun. Kemudian nih game sepanjang masa yaitu adalah GTA 5. Tapi di sini gua tes versi enhanced yang versi ini tuh memiliki fitur ray tracing. Lalu ada Monster Hunter Wilds yang di sini gua nggak tes nih 1440p native karena baru nggak pas ngedit kalau graphic presetnya itu ngelock settingan upscaling. Jadi ya sebenarnya juga gua udah malas nih untuk ngetes ulangnya lagi karena ribet. Jadi ya udah deh di sini cuman tes DLSS balance aja. Game berikutnya ada Black Myth Wukong. Nah, di sini sepertinya RTX 5060 perlu bantuan DLSS supaya gamenya itu dapat FPS yang playable. Di sisi lain, RTX 3060 sudah sangat struggle nih menjalankan game ini bahkan dengan bantuan DLSS sekalipun. Nah, kemudian ada game Cyberpunk 2077 sekali lagi sama seperti Black Myth Wukong supaya dapat FPS yang playable ternyata perlu bantuan DLSS. Yang sepertinya game-game dengan fitur ray tracing yang cukup advance seperti ini perlu sekali adanya DLSS setidaknya di settingan quality supaya dapat FPS yang oke. Nah kemudian game dari developer yang sama seperti Cyberpunk yaitu adalah The Witcher. Nah di sini tuh gue pakai versi next gen karena ada fitur ray tracing. Hasilnya di sini tuh tidak terlalu berbeda nih dengan game Cyberpunk karena ternyata gamenya juga cukup berat nih. Lanjut ke game Forza Horizon 5. Nah, game ini sepertinya cukup mudah untuk menyentuh di atas 60 FPS, yang di sini RTX 5060 bisa tembus sampai ratusan. Kemudian pada game Horizon Forbidden West, RTX 5060 ternyata belum bisa nembus 60 FPS dengan bantuan DLSS sekalipun. Tapi FPS yang didapat sih kayaknya udah sangat playable dan bisa sangat dinikmati. Terakhir game Hogwarts Legacy, di sini RTX 5060 bisa nyentuh 60 FPS jika menggunakan fitur ray tracing sekalipun. Nah, tak lupa RTX 50 series punya fitur multi frame generation. Terlepas dari istilah frame palsu, ya jika kalian bisa menikmatinya dan gamenya memang support, multi frame gen ini alias MFG bisa kasih ekstra FPS dan sekelas RTX 5060 pun bisa dapetin ratusan FPS dengan mudah. Oke, secara average performance perbandingan antara RTX 5060 dan RTX 3060 ini didapati pada resolusi 1440p native si 5060 ini tuh bisa 47% lebih kencang dari 3060.
Dan jika resolusi 1440p plus DLSS, maka 5060 itu bisa 65% lebih kencang. Ini tentu uplift performance yang besar untuk GPU kelas 60 series setelah sekian lama. Karena sebelumnya di RTX 4060 itu cukup mengecewakan ya, karena dia tuh cuma naik sedikit banget dibandingkan RTX 3060 12GB. So ya, dari hasil ini membuktikan kalau RTX 5060 ini merupakan upgrade yang sangat signifikan dibandingkan RTX 3060 12GB, terlepas dari VRAM-nya cuman 8GB aja. Dan dari hasil tes ini juga menunjukkan GPU ini tuh masih oke-oke aja kok untuk dimainkan di resolusi 1440p. Walau dengan catatan memang ada beberapa game yang perlu bantuan DLSS supaya dia bisa tembus 60 FPS. So, untuk seorang user yang punya budget di 5 jutaan dan disodori opsi antara 3060 12GB atau RTX 5060, ya gua rasa RTX 5060 adalah opsi yang paling logis untuk dipilih. Ya karena walaupun di sini 3060 punya VRAM 12GB, itu tidak membenarkan kalau RTX 3060 ini punya performa yang jauh lebih kencang dibandingkan RTX 5060. Karena kayaknya di sini gue melihat spekulasi dan juga postingan mengenai RTX 3060 ini adalah pilihan yang lebih logis ya dibandingkan RTX 5060 karena punya VRAM yang 12GB. Tapi ya tadi kita bisa lihat di hasil tes kalau 3060 itu sama sekali tidak bisa mengejar performa dari RTX 5060 ya, karena 5060 kan di sini jauh lebih modern. Bahkan 3060 sekalipun itu perlu bantuan DLSS untuk bisa mencapai FPS 30. Jadi ya sebenarnya juga udah nggak bisa keep up nih untuk memainkan game-game modern terlepas dari VRAM-nya yang jauh lebih besar. So, selain RTX 5060 ini punya arsitektur yang jauh lebih modern, dia di sini juga menawarkan beberapa fitur yang jauh lebih usable untuk digunakan di tahun 2025 seperti encoder AV1 yang tentu sangat membantu untuk live stream, dan juga untuk performa AI-nya ini jauh lebih kenceng walau ya terlepas VRAM-nya cuma 8GB. Ya mungkin ada yang butuh untuk belajar tipis-tipis cara memproses large language model, atau mungkin suka explore nih Stable Diffusion tapi ya cuman mau belajar aja, ya gue rasa sih ini masih cukup ya. Tapi memang nih RTX 5060 bukanlah opsi terbaik untuk melakukan upgrade, karena ya nggak bisa dipungkiri VRAM 8GB ini memang benar itu semakin tipis untuk bisa menjalankan game-game modern dengan settingan rata kanan, apalagi buat kalian yang mau upgrade monitor ke depannya ke 1440p, ke 4K. Ya tentu VRAM 8GB ini akan jauh lebih nggak bisa bikin tenang lah, karena akan semakin tipis untuk menjalankan game di resolusi tersebut. So kalau kalian bisa sabar dan mau nabung lebih lama lagi, gue rasa sih lebih baik bisa memilih RTX 5060 Ti 16GB atau mungkin Radeon RX 9060 XT 16GB. Karena ya kedua GPU ini menawarkan VRAM yang jauh lebih besar dan tentu akan jauh lebih bisa digunakan dalam jangka panjang dan nggak perlu upgrade nih untuk beberapa generasi ke depannya. Tapi ya sekali lagi di sini juga ada user yang memang terkendala budget dan mentok di 5 jutaan aja untuk membeli sebuah GPU, dan memang berdasarkan statistik Steam Hardware Survey, mayoritas gamers itu memang ya senangnya beli GPU kelas 60 series dengan budget 5 jutaan ini. So RTX 5060 jika kalian memang pengguna RTX 60 series sebelumnya seperti 2060 maupun 3060 12GB, gue rasa sih 5060 masih menjadi opsi yang cukup oke untuk kalian upgrade. Nah, menurut kalian sendiri untuk RTX 5060 ini apakah nantinya dia akan menduduki GPU yang paling banyak digunakan oleh para gamers menurut Steam Hardware Survey? Karena sesuai tradisi, GPU kelas 60 series ini tuh selalu menduduki posisi tersebut dari generasi ke generasi. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.